Selamat malam. Permintaan Presiden Jokowi agar pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE segera direvisi. Nyatanya ditanggapi berbeda. Lintas kementerian dan lembaga justru membentuk tim kajian Undang-Undang ITE. Hasil kajian tim inilah yang akan menentukan apakah Undang-Undang ITE direvisi atau tidak sama sekali. Inilah Rosi, revisi Undang-Undang ITE jalan terus atau bubar jalan. Apa betul ada pasal karet? Ada yang setuju, ada yang tidak. Gitu. Ada yang bilang bahaya kalau tidak ada undang-undang itu nanti semuanya orang saling serang sendiri, saling bunuh, sering jegal, tidak ada. Polisi tidak bisa bertindak. Bagaimana pada saat di situasi dunia maya kemudian muncul potensi-potensi pelanggaran terkait dengan masalah ITE, pencegahannya kita lakukan dengan program yang namanya Virtual Police. Keputusan untuk merevisi pasal-pasal yang dinilai meresahkan masyarakat dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, sepertinya masih harus menunggu 2 hingga 3 bulan. Karena tim kajian Undang-Undang ITE baru akan mengeluarkan rekomendasi paling cepat 3 bulan. Apa pemerintah memang masih ragu untuk langsung merevisi pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE dan menjadikannya sebagai RUU inisiatif pemerintah? Untuk menjawabnya sudah bergabung bersama saya Ketua Subtim 1 Kajian Undang-Undang ITE, Profesor Henry Subiakto, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Pemimpin Redaksi Koran Tempo, Budi Setiarso, dan pegiat media sosial sekaligus politisi PSI, Muhammad Guntur Romli. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam untuk Anda semua, sehat ya? Sehat untuk Anda semua dan keluarga. Terima kasih. Saya mau ke Pemret Koran Tempo dulu. Koran Tempo langsung membuat editorial dengan judul Layu Sebelum Berkembang. Apa memang Anda begitu pesimis bahwa sinyal dari Presiden tidak akan berlanjut? Saya rasa audionya Bung Budi Setiarso masih mute. Oke, terima kasih Rosi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya apakah pesimis? Sebetulnya itu adalah satu sikap atau juga satu hal yang melihat statement yang berbeda-beda antara Presiden dan para pembantunya di kabinet. Kan Presiden jelas-jelas secara tegas dan saya kira itu perlu kita hargai dan kita sambut baik. Anda menghargai ya, menyambut baik pernyataan Presiden bahwa kalau ada pasal-pasal multitafsir ya sila direvisi. Itu Anda sambut baik. Yang disebut dengan layu sebelum berkembang di mananya? Saya melihat itu gestur yang baik. Saya kira karena memang Undang-Undang ITE terutama pasal 27 dan 28 itu adalah persoalan besar dalam kehidupan demokrasi kita. Dan ketika sinyal yang positif itu yang sebetulnya sangat menunjukkan Pak Jokowi sebagai bisa mendengarkan kritik gitu ya, tapi ditafsirkan berbeda oleh para pembantunya. Dalam hal ini misalnya Pak Menkominfo mengatakan sedang membentuk satu kajian untuk pedoman penafsiran. Nah ini kan seperti mendowngrade apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Kenapa itu Anda anggap itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sinyal positif oleh Kepala Negara dan kemudian mendowngrade atau menurunkan kualitas pernyataan Presiden? Begini Ros, jadi kalau saya boleh nggak flashback sedikit, kalau kita lihat Undang-Undang ITE tahun 2008 ini kan memang undang-undang yang dibutuhkan tadi disebutkan untuk mengatur berbagai transaksi yang memang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dunia internet begitu cepat berkembang sehingga waktu itu diatur dengan undang-undang ini. Tapi ada 2 pasal yang dari awal kita sudah menganggap ini bermasalah karena
ini sangat-sangat karet, sangat-sangat berpotensi untuk menghambat atau membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Dan itu kemudian hanya tidak waktu lama kemudian bisa diterapkan kepada seorang yang mengeluh pada pelayanan rumah sakit. Dia dituduh waktu tahun 2008 kan, dan bertahun-tahun kemudian banyak orang yang kemudian terjerat dua pasal ini, pasal penghinaan sama pasal pencemaran nama baik, yang sangat-sangat multitafsir. Korbannya dari aktivis, dari ibu rumah tangga, guru, dan itu saya kira memang betul-betul langsung ataupun tidak langsung membuat indeks demokrasi kita merosot. Dan karena ada pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menjerat siapapun. Menjerat siapapun. Ya, bahkan kalau kita lihat undang-undang ini jauh lebih berat daripada undang-undang KUHP yang juga sudah dipersoalkan soal pencemaran nama baik ini kan. Tahun 2016 pemerintah memang sudah merevisi, tapi merevisinya bukan menghapuskan, tapi hanya menurunkan masa hukumannya, ancaman hukumannya. Memang dengan ancaman hukuman itu tidak ada kewajiban untuk atau tidak ada kewenangan polisi untuk menahan tersangka, karena memang ancaman hukumannya menjadi 4 tahun. Ya. Ancaman dendanya. Jika ada ancaman hukuman di atas 5 tahun, maka polisi punya alasan subjektif maupun objektif untuk punya alasan untuk menahan. Disinilah beratnya ancaman hukuman yang ada di Undang-Undang ITE. Saya mau ke Prof. Henry dulu. Anda termasuk bagian dari tim untuk merevisi. Dianggap sebagai bagian yang justru berlawanan dengan apa yang menjadi pernyataan baik seorang presiden. Prof. Henry. Presiden itu memberikan 3 arahan. Satu, pertama adalah menginginkan adanya revisi setelah ada kajian. Artinya itu makanya lalu ada tim untuk mengkaji. Yang kedua adalah membuat pedoman. Presiden coba dicek ulang waktu beliau berpidato di depan Kapolri, itu memang akan membuat pedoman untuk supaya tidak ada interpretasi yang macam-macam. Yang ketiga, memerintahkan kepada kepolisian untuk lebih hati-hati kan, itu kan. Makanya lalu Kapolri membuat surat edaran. Jadi sudah sesuai di situ. Nah, kalau untuk revisi, it's okay. Kalau memang nanti ada pasal-pasal yang setelah kita mendengarkan semua semua masukan dari baik itu aktivis, kalangan pers maupun juga akademis. Prof. Henry, cuman ada ini ditangkap, tim kajian ini justru mendowngrade seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pemret Koran Tempo, ini justru menurunkan kualitas baik pernyataan presiden. Oh tidak, itu tidak mendowngrade karena memang presiden memberikan 3 arahan itu, coba nanti dibuka lagi 3 arahan itu. Nah makanya ini memang dilakukan, gitu kan? Kalau tadi dikatakan bahwa Undang-Undang ITE ini bermasalah sejak dulu. Sebenarnya saya malah ingin tahu kalau suruh menghapus. Ini yang mau dihapus itu Undang-Undang ITE-nya, yaitu larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya, atau muatan pencemaran nama baik dan fitnahnya yang mau dihapus. Kalau Prof. Henry, sampai di situ, apakah ini artinya tim kajian sendiri belum memahami secara optimal apa yang dikeluhkan oleh masyarakat? Kita tahu yang mengeluhkan banyak. Kita tahu, makanya presiden juga tangkap ini. Dan kami juga membuat tim ini. Kemudian langkah-langkahnya adalah mendengarkan para ahli, mendengarkan juga tokoh-tokoh masyarakat, termasuk dari DPR. Pun akan kita dengarkan. Nah, tapi tidak bisa juga serta-merta bahwa langsung mau merevisi. Ada kan Prof. Henry, kan ada keinginan udah langsung aja jalankan apa yang yang menjadi pidato presiden, ada pasal-pasal karet dan revisi. Kenapa itu tidak langsung dijalankan? Bukan itu ya? Bukan langsung menjawab. Sekarang pasal karetnya itu kan banyak juga yang menyebutkan pasal 27 ayat 3, padahal pasal 27 ayat 3 itu jelas-jelas sudah pernah di judicial review, dan judicial review itu final dan mengikat, begitu kan? Nah,
di sini kami apakah lalu tidak akan melakukan revisi? Bisa saja kita revisi, kita lengkapi, kita perjelas normanya, tapi itu di situ norma yang kenapa sampai Mahkamah Konstitusi mengatakan normanya tidak masalah, karena memang tidak bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang sering disuarakan oleh teman-teman. Karena kan kebebasan berpendapat itu kan konstitusi. Baik. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan tidak bertentangan, berarti kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tapi gini, Anda bisa menangkap nggak, Prof. Henry? Anda bisa menangkap nggak denyut kegelisahan para aktivis tentang bahayanya Undang-Undang ITE ini dan menyambut gembira apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Jokowi? Oh iya, kita menyambut gembira. Kita bisa merevisi dengan melengkapi dengan membuat kalimat-kalimat yang lebih jelas di Undang-Undang ITE. Itu yang harus dilakukan, begitu kan? Tetapi tidak semata-mata lalu kita juga menerima masukan-masukan yang belum tentu sama dengan masukan-masukan dari masyarakat yang lain. Masih banyak juga masyarakat yang ingin supaya negeri ini tidak lalu dibebaskan dari menyebarkan informasi yang isinya adalah tuduhan dan fitnah. Ya. Karena kalau yang disampaikan Saudara Budi tadi, pasal 27 ayat 3 dilanggar, maka berarti di internet diperbolehkan kita menyebarkan informasi elektronik yang muatannya adalah menuduh seseorang dan juga memfitnah seseorang. Ya. Apakah itu yang mau dimaui? Apakah itu yang dimauin? Oke, Prof. Henry, kita akan justru itu yang akan kita diskusikan malam hari ini. Karena sudah banyak korban berjatuhan, masihkah perlu Undang-Undang ITE dibuat interpretasinya? Tapi juga apakah kita membiarkan semua ujaran kebencian ada di media sosial tanpa ada yang mengatur? Kami kembali saat lagi.